tetapi karena haram makanannya, haram pakaiannya, haram minumannya, maka doanya tetap tidak dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih berkesempatan untuk melanjutkan kajian hadis ya. Kitab hadis Arba'in punya Imam Nawawi. Hadis kita hari ini adalah hadis yang ke-10. Semoga kita bisa istiqomah di pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai hadis yang terakhir. Yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keselamatan atas beliau dan semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Baiklah, mari kita lanjutkan. Hari ini pembahasan kita sampai pada hadis yang ke-10. Jadi sudah 25% lah ya dari keseluruhan hadis yang akan kita bahas insya Allah. Hadis yang ke-10 ini adalah tentang Allah hanya menerima yang baik. Bunyi hadisnya, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah itu thayyibun, maha baik, la yaqbalu, tidak menerima Allah illa thayyiban, kecuali hal yang baik juga. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amara al-mu'minin, menyuruh orang-orang yang beriman, bima amara bihi, dengan apa-apa yang Allah menyuruh al-mursalina, kepada para utusannya atau rasulnya. Faqala, maka kemudian Nabi melanjutkan dengan firman Allah, membaca firman Allah, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu, makanlah minat thayyibat, dari semua yang baik-baik, wa'malu, dan lakukanlah sholihan, amal yang soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah min thayyibati ma razaqnakum, sesuatu yang baik-baik dari apa yang kami berikan rezeki kepadamu. Tsumma dzakara, kemudian Nabi menyebutkan atau menceritakan tentang ar-rajula, seorang laki-laki, yutilus safaro, ya, yang bepergian jauh atau yang lama bepergian. Ash'atha al-baro, rambutnya kusut, berdebu, yamuddu yadaihi ilas sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit, jadi mengangkat tangannya ke langit. Kemudian orang laki-laki itu mengucapkan, ya Rob, wahai Tuhan, ya Rob, wahai Tuhan. Wa mat'amuhu, sementara makanan dari laki-laki itu haramun. Jadi yang dimakan oleh laki-laki yang menengadahkan tangannya ke langit itu haram. Wa mashrabuhu, dan minumannya juga haramun, haram. Wa malbasuhu, dan pakaian yang dipakai juga haram, haram. Wa ghudiya, dan dipenuhi juga dikenyangkan bil harami, dengan hal-hal yang haram atau makanan atau barang yang haram. Fa'anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin yustajabu, diijabah lahu baginya. Jadi bagaimana mungkin doanya bisa terkabul. Jadi hadis ini adalah mengatakan bahwa Allah itu adalah maha baik dan hanya menerima yang baik. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik, maka itu secara otomatis akan ditolak. Nanti akan kita bahas secara mendetail. Yang pertama, tentang Allah thayyibun. Jadi Allah itu adalah maha baik. Yang dimaksud dengan maha baik itu bisa diartikan Allah itu tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki keburukan, tidak memiliki kecacatan, jadi sempurna. Baik zatnya ya, maupun sifat-sifatnya, maupun hukum-hukum yang diterapkan, maupun hukum-hukum yang
diperintahkannya untuk dilakukan, maupun perbuatan yang Allah lakukan, dan segala hal yang bersumber dari Allah itu semuanya tidak ada cacat, semuanya baik. Tergantung kemudian apakah terlepas dari kemudian apakah manusia bisa melihat kebaikan itu atau tidak, apakah kita saat ini mengetahuinya atau belum, itu berbeda. Jadi semuanya baik dan Allah itu maha baik, sehingga semuanya juga yang bersumber dari Allah itu baik. Jadi itu yang pertama yang harus kita yakini. Kemudian yang kedua, karena Allah itu hanya maha baik dan Allah hanya menerima ya, Allah menjelaskan dengan Allah hanya menerima yang baik. Yang diterima ini apa? Baik dalam bentuk perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, hati kita, maupun benda, misalkan makanan, mungkin pakaian, semuanya yang kita pakai, kita gunakan, kita miliki, itu semuanya juga harus yang baik. Nah, kita akan mulai dengan perkataan yang baik. Jadi perkataan yang baik itu apa? Ya, dalam pembahasan sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa sebaik-baik kalam adalah perkataan adalah kalamullah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu juga bagian dari perkataan yang baik. Hal lain adalah juga zikir dan doa. Jadi itu juga bagian dari perkataan-perkataan yang baik. Jadi dalam satu hadis dikatakan salah satu hal yang baik adalah bibir kita yang selalu basah dengan zikir. Jadi itu tadi ada membaca Al-Quran, kemudian zikir, ya. Kemudian hal yang baik lagi, misalkan adalah kalau bisa kita katakan secara umum, perkataan-perkataan yang baik adalah semua perkataan-perkataan yang disarankan oleh atau dituntunkan oleh Rasulullah untuk kita lakukan. Jadi termasuk doa, zikir, membaca membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, yang tidak baik tentunya adalah hal-hal yang dilarang untuk kita katakan. Nah, kalau misalkan kita tidak mampu untuk mengatakan yang baik, ya Rasulullah mengatakan bahwa kalau kita tidak mampu mengucapkan yang baik, maka sebaiknya kita diam. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik-baik. Kalau dia tidak mampu melakukannya, maka sebaiknya diam. Nah, karena terkadang kita sepertinya mengucapkan hal yang baik, gitu ya, tetapi kadang kita tidak sengaja menyakiti orang lain. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa teman kita ini sangat sensitif, maka mungkin sebaiknya kita kurangi mengucapkan kata-kata yang memungkinkan dia untuk merasa tersinggung atau tersakiti. Selanjutnya adalah perkataan yang tidak baik, antara lain adalah mengucapkan kata atau membentak orang tua. Jadi Allah berfirman, fala taqul lahuma, maka jangan kalian mengucapkan kepada kedua orang tua kalian uf, ya. Uf itu ya bisa apa saja, apalah, yang penting istilahnya semacam meremehkan begitu ya, atau tidak mempedulikan. Wala tanhar, dan jangan kalian membentak huma keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, ini juga tuntunan perkataan yang baik. Kemudian yang lain yang tidak boleh untuk kita lakukan selain tadi itu ya, kepada orang tua secara khusus, membentak dan mengucapkan atau istilahnya tidak mempedulikan atau perkataan yang bisa menyakiti. Ini kalau kepada orang lain juga ada tuntunan yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah satu kaum itu mengolok-olok min qaumin, kaum yang lain atau kelompok yang lain, asa ayyakunu khairam minhum. Karena jangan sampai yang diolok-olok itu sebenarnya adalah lebih baik dari yang mengolok-olok. Termasuk juga kalau yang kita lihat misalkan, wah si A begini, si B begini, tidak usah kemudian kita mengolok-olok si A itu begini, itu begini. Karena kita tidak tahu, jangan sampai di hadapan Allah atau dalam pandangan Allah sebenarnya dia lebih baik daripada kita. Jadi ya kalau ada keburukan atau aib teman, sudahlah, biarkan saja. Mari kita tutupi. Karena ketika kita menutupi aib orang lain, begitu, Allah akan menutup aib kita. Kalau kita bisa merubahnya, kita bisa memberikan nasihat kepadanya, maka lakukan. Tapi tidak perlu kemudian mengumbar aib itu kepada orang lain. Selanjutnya adalah mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi ini seperti saya, misalkan ini juga sebenarnya berat sekali ketika kemudian harus
mengisi kajian seperti ini. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallah. Amat besar kebencian di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun. Ketika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi ini kayak kalau kita sering dengar itu no action talk only. Jadi kamu cuma ngasih tahu aja tapi kamu sendiri nggak pernah melakukan. Ya, ini juga nasihat juga buat saya. Jadi semoga ya apa yang saya lakukan dan mungkin teman-teman lakukan menyampaikan satu yang kita ketahui dari Rasul sebagai sebuah pembelajaran. Semoga ini dicatat sebagai amal kebaikan dan menjadi lantaran gitu ya, atau salah satu cara di mana Allah bisa mengingatkan kita. Jadi dengan mengingatkan orang lain, semoga Allah memberikan peringatan juga buat kita. Kemudian yang selanjutnya adalah perbuatan, pikiran, dan hati. Jadi intinya perbuatan yang baik itu apa ya? Perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Segala macam. Misalkan berbuat baik kepada orang tua, itu termasuk berarti perbuatan yang baik. Perbuatan yang tidak baik itu berarti yang perbuatan yang dilarang. Nah, kalau kita menemukan sesuatu, kita sudah belajar di hadis yang sebelumnya tentang halal, haram, dan syubhat. Nah, ya. Kalau kita tidak yakin, ya, dalam hadis dikatakan, maka tanyakan kepada hati. Nanti kita akan ketemu ini di salah satu di hadis Arba'in Nawawi ini juga gitu. Saya lupa di nomor berapa, nanti akan ketemu. Ya, bahwa istafti kolbak. Ya, kalau kamu tidak yakin ini sebenarnya baik atau tidak, maka istafti kolbak, minta fatwa kepada hatimu, tanyakan kepada hati kita, ini sebenarnya baik nggak sih? Albiru ma'annat ilaihin nafs. Sesuatu yang baik itu adalah segala sesuatu yang membuat jiwamu tenang. Jadi kalau kita melakukannya itu membuat kita tenang, itu insya Allah adalah sesuatu yang baik. Watma'anna ilaihil qalb, dan membuat hati kita tentram. Contoh, ya, ketika kita kemudian baca Quran, itu membuat hati kita tenang. Nah, itu adalah hal yang baik. Ketika kita nggak tahu, misalkan kita mau ke rumahnya si A, tapi ini sudah jam 10 malam ini gitu. Kira-kira ngetok rumah ini hal yang baik nggak jam sekian? Nah, kalau kita ngerasa kayaknya nggak enak, nah itulah bagian tanda dari yang diberikan oleh Allah bahwa sesuatu yang kita lakukan itu tidak baik atau sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan. Wal ismu, sementara dosa adalah maha kafin nafas, apa saja yang mengganjal dalam dirimu, watarod dadafis sodar, dan membuat hatimu ragu. Nah, contoh misalkan ini ada uang lebih, gitu kan? Atau misalkan ada uang program nih, oh ada program TK apa gitu dari pemerintah. Nah, ini uangnya lebih, bagaimana ini? Nah, atau kita dapat hadiah dari orang tua mungkin, orang tua murid. Nah, ini mau kita terima, bagaimana ya? Nah, coba ditanyakan pada hati kita. Ini sesuatu yang membuat kita tenang atau justru membuat kita gelisah atau membuat kita ragu-ragu. Kalau itu tidak membuat kita tenang, membuat kita mengganjal di pikiran kita, membuat hati kita ragu gitu ya. Nah, maka sebaiknya itu kita tinggalkan. Meskipun misalkan wa in aftakan wa aftauka, meskipun manusia memberikan fatwa kepadamu. Karena setiap sesuatu yang kita tidak ingin orang lain mengetahuinya ketika kita melakukannya, itu juga bagian dari tanda yang diberikan Allah bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi contoh misalkan ada uang lebih. Nah, kalau ini kita simpan bagaimana? Misalkan buat sekolah. Nah, kalau kita, tapi saya nggak ingin nanti sekolah-sekolah lain tahu. Nah, ini sebenarnya salah satu tanda bahwa ini ada kemungkinan ini bukan hal yang baik. Jadi kalau kita ingin orang lain tidak mengetahuinya, itu adalah salah satu tanda bahwa mungkin ini adalah bukan hal yang baik. Maka kita tanyakan kembali kepada hati kita. Nah, bagaimana kalau hati kita sebenarnya nggak bersih gitu? Karena kalau kita melakukan, dalam hadis dikatakan kalau kita melakukan satu dosa, maka itu akan menjadi satu nuktoh gitu ya, di dalam hati kita. Semakin banyak dosa kita, maka semakin banyak titik hitam dalam hati kita. Nah, kalau semakin banyak titik di dalam hati kita, maka ketika kita menemui satu perbuatan, kemudian kita menanyakan kepada hati kita, ada kemungkinan jawaban hati kita, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah terlalu penuh. Bagaimana menghilangkannya? Perbanyak istighfar. Sekali istighfar itu akan menghapus noktah-noktah hitam itu. Jadi semakin banyak istighfar, maka insya Allah akan semakin bersih hati kita.
Kemudian bagaimana agar perbuatan kita itu perbuatan baik, kemudian dinilai baik dan diterima oleh Allah. Maka salah satunya adalah yang bisa kita lakukan mengawali perbuatan dengan bismillah. Dalam hadis dikatakan kullu amrin, segala sesuatu di kullu amrin dibalin, sesuatu yang penting, la yubda'u fihi, tidak dimulai dalam perbuatan itu di bismillah, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. Maka dia akan terputus. Yakni nafisul barokah, yakni berkurangnya barokah. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu gitu ya, kemudian kita tidak memulainya dengan bismillah, maka minimal kita akan berkurang barokahnya. Contoh, kita mau jualan atau mungkin mau buka toko yang punya toko. Nah, tanpa bismillah mungkin tetap berkah gitu ya, tetapi berkahnya mungkin berkurang. Nah, untuk hal-hal lain yang sifatnya mubah misalkan, kita mau sepedaan bareng anak-anak. Nah, kalau kita niatkan sepedaan itu untuk menyenangkan hati anak-anak dan kemudian kita mulai dengan bismillah, insya Allah itu juga akan menjadi bagian dari ibadah. Jadi kita sebagai umat Islam itu sebenarnya peluang ibadah itu sangat banyak gitu ya. Peluang pahala itu sangat banyak. Apa yang kita lakukan dan mungkin juga dilakukan orang lain, kalau kita kasih nilai, itu akan menambah kualitas tertentu. Seperti tadi sama-sama mungkin mau tidur, sama-sama mau minum. Tapi kalau kita mulai dengan bismillah, insya Allah itu akan menjadi tambahan berkah dan dihitung oleh ibadah sebagai ibadah. Nah, kemudian pikiran dan hati. Nah, sama pikiran dan hati ini juga ada yang baik dan ada yang tidak baik begitu. Nah, Allah hanya menerima yang baik. Misalkan pikiran yang baik itu semacam apa ya? Salah satunya misalkan husnudzon. Kalau ada orang misalkan, nah, kenapa orang itu bolak-balik di depan rumah saya? Ya, kita husnudzon aja, mungkin dia lagi nyari uangnya yang jatuh gitu misalkan. Nah, itu contoh saja. Jadi kita husnudzon saja sebelum memang dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, ternyata betul dia melakukan yang tidak baik begitu. Maka kalau kita mampu ya ubahlah dengan tangan kalian ya, kalau tidak mampu. Kemudian ya dengan nasihat, kalau tidak mampu ya dengan doa. Kemudian hati juga begitu, karena hati juga ada amalnya gitu, yaitu misalkan ikhlas. Itu sesuatu yang baik. Baik, kita lanjutkan. Jadi sudah perkataan, perbuatan, pikiran, dan hati. Nah, kemudian sekarang hal-hal yang baik yang lainnya. Yaitu benda-benda misalkan makanan, pakaian, minuman. Nah, mungkin kita sering dengar ada halalan thayyiban. Dalam hadis ini disebutkan fakulu min thayyibati ma razaqnakum. Kenapa Allah menyebutkan hanya min thayyibat? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Kenapa tidak halalan thayyibat? Karena sebenarnya halal sudah banyak sekali disebutkan bersanding dengan thayyibi. Dalam ayat-ayat lain bahwa disebutkan halalan thayyibah, halalan thayyibah. Jadi ketika disebutkan thayyiban, maka sebenarnya karena di depannya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu secara otomatis yang dimaksud oleh Allah adalah sesuatu yang halalan thayyiban. Jadi kalau thayyiban itu lebih kepada zatnya yang baik, kalau halalan itu lebih kepada bagaimana cara mendapatkannya. Jadi sebagai seorang yang beriman, maka cara mendapatkannya pun harus baik, yaitu halal. Yang dimakan pun zatnya juga harus baik. Contoh, kita punya penyakit misalkan, diabetes misalkan. Gula itu halal gitu misalkan. Kita dapatnya belinya dari uang yang hasil gaji kita misalkan. Itu uangnya halal, kemudian dibelikan sesuatu yang halal juga gula. Tetapi itu nggak thayyib buat badan kita karena kita punya diabetes. Itu contoh saja. Kemudian ada lagi yang halal tapi tidak thayyib lagi. Misalkan kita kemudian membeli sesuatu misalkan atau menggunakan sesuatu pakaian misalkan ini pakaiannya halal kemudian tapi pakaiannya tidak menutup aurat, maka ini halalan tapi tidak thayyiban. Nah, kemudian begitu juga dengan yang haram. Yang haram itu bisa haram zatnya, bisa juga haram dalam cara mendapatkannya. Contoh haram yang zatnya adalah babi. Walaupun kita beli babi dari uang yang halal, maka itu tetap bukan halal thayyibah, itu tetap haram karena zatnya haram. Tapi ada juga yang zatnya itu halal, tapi karena kita mendapatkannya misalkan dengan cara mencuri, misalkan, maka itu menjadi haram. Jadi itu ya, ada zatnya, ada caranya mendapatkan. Kita lanjutkan. Nah, dalam hadis ini tadi disebutkan bahwa disebutkan satu cerita gitu ya, tentang laki-laki
yang dia dalam perjalanan gitu ya, perjalanan mungkin safarnya sudah jauh sekali karena rambutnya sampai kusut, debunya banyak sekali. Kemudian dia berdoa kepada Allah mengucapkan ya Rob gitu ya. Tetapi dia tidak dikabulkan doanya ya atau terhambat doanya karena dia makanannya haram, pakaiannya haram ya, minumannya juga haram. Artinya apa? Sesuatu yang haram ya, makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram itu menghambat terkabulnya doa-doa kita. Karena Allah berjanji semua doa akan terkabul. Jadi kalau kita berdoa sudah sungguh-sungguh gitu ya, kemudian belum terkabul, mungkin kita harus introspeksi. Apa ada barang-barang yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi dalam hadis lain disebutkan bahwa kalau kita makanannya halal begitu ya, insya Allah doa kita akan mudah untuk diijabah. Nah, ini saya sampaikan sedikit terkait dengan beberapa keadaan yang membuat doa mudah dikabulkan. Yang pertama, keadaan dalam perjalanan jauh atau safar. Jadi laki-laki tadi sebenarnya istilahnya dia sebenarnya pada keadaan yang membuat mudah dikabulkan doanya. Tapi karena makanannya haram, maka doanya tidak dikabulkan. Kemudian yang kedua, menengadahkan tangan ke langit. Jadi salah satu adab atau cara berdoa itu kita mengangkat tangan kita ke langit, jadi sampai kelihatan ketiaknya. Karena Allah malu ketika hambanya menurunkan tangannya, kemudian Allah tidak memberikan sesuatu. Si orang laki-laki tadi juga melakukan ini, tetapi karena haram makanannya, haram pakaiannya, haram minumannya, maka doanya tetap tidak dikabulkan. Kemudian doa yang mudah dikabulkan adalah melakukan doa di waktu-waktu yang mustajabah. Ini hadisnya banyak sekali. Jadi ada yang di sepertiga malam terakhir, begitu ya. Ada yang saat berpuasa, ada yang saat kita terzolimi, ya. Doa saat terzolimi. Kemudian doa di hari Jumat, ya. Walaupun banyak perdebatan hari Jumatnya ini pas kapan, apakah kemudian pas sholat Jumat, pas habis asar dan lain sebagainya. Tapi ada hadisnya. Kemudian doa di antara azan dan iqomah. Kemudian doa di akhir sholat dan juga di setelah sholat, kemudian doa saat turun hujan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian doa lain yang mudah untuk dikabulkan adalah doa orang tua untuk anaknya. Jadi kalau misalkan kita menginginkan sesuatu, gitu ya, maka selain kita berdoa langsung kepada Allah, maka mintalah kepada orang tua untuk mendoakan kita. Karena doa orang tua untuk anak itu adalah salah satu doa yang mudah untuk dikabulkan. Ya, jadi boleh saja misalkan kita meminta orang lain yang kita anggap lebih soleh begitu ya untuk mendoakan kita, tapi jangan lupa bahwa orang tua kita doanya itu mudah untuk diijabah ketika dia mendoakan anaknya. Jadi kalau kita punya sesuatu keinginan, jangan lupa minta izin kepada orang tua, minta doa kepada orang tua. Kemudian hal lain juga yang memudahkan dikabulkannya doa adalah memulai dengan zikir sebelum berdoa. Ya, mulai dari tahlil, tahmid, tasbih, ya. Ini kita mulai sebelum kita berdoa. Kemudian yang kita lakukan lagi yang bisa adabnya adalah menyebut nama Allah begitu ya. Seperti tadi yang dilakukan laki-laki yang tadi ya, yang dalam hadis itu ya Rob, itu sebenarnya juga bagian dari memudahkan dikabulkannya doa walaupun akhirnya doanya tidak terkabul karena yang haram tadi, karena makanan, minuman dan pakaiannya haram. Nah, ini juga bagi sesuatu yang bisa kita lakukan agar mudah doa kita untuk dikabulkan, yaitu menyebut nama Allah ya Rob, ya Rabbi, Allahumma ya. Kemudian kita juga bisa memuji dengan nama-nama Allah, misalkan ya mujibas sa'ilin, wahai Rabb yang mengabulkan doa orang yang meminta. Kalau kita mau minta rizki ya Rozak, wahai sang pemberi rizki. Jadi nama-nama Allah yang biasa dikenal dengan Asmaul Husna itu kita bisa pakai, kita sesuaikan dengan doa kita. Doa kita apa? Misalkan kita sedang ditimpa musibah, kita ingin diberi kesabaran, ya doa sebutlah nama Allah yang sesuai. Kemudian kalau kita misalkan ingin doa kita misalkan terkait dengan rizki ya Rozak. Kalau misalkan doa kita terkait dengan mohon ampun ya Ghafar misalkan. Jadi semuanya itu Asmaul Husna itu kita pakai dalam rangka biar kita bisa sesuai dengan doa kita. Jadi ini yang bisa kita lakukan agar doa kita mudah dikabulkan. Tapi walaupun kita sudah melakukannya di tengah malam, kita dalam kondisi safar, kita menegakkan tangan ke langit, kita mulai dengan zikir, kemudian kita juga menyebut nama-nama Allah yang baik. Tapi kalau apa yang kita makan haram, apa yang kita minum haram, maka berat atau susah doa kita untuk diijabah.
Jadi selain tadi keadaan-keadaan yang membuat doa kita mudah dikabulkan, maka salah satu bagian yang penting adalah membersihkan diri kita dari barang-barang yang haram. Jadi kita harus menghindari yang haram. Nah, kalau misalkan dalam harta kita ada yang haram, maka bagaimana cara membersihkannya? Ya, sedekah ya tidak bisa membersihkan harta yang haram. Jadi maksudnya begini, kalau harta kita itu full, ya misalkan harta ini diambil anggaplah dari korupsi misalkan, atau mungkin dari mencuri misalkan, atau mengambil hak orang lain. Jadi harta kita tidak bisa dibersihkan karena itu seluruhnya adalah haram. Tetapi kalau misalkan kita tidak tahu ada kecampuran sedikit sana sini, saya ambil contoh misalkan kita gajinya, saya ambil contoh misalkan kita gajinya, kita kerja, kita dapat gaji, tapi gaji kita misalkan lewat bank yang non syariah. Nah mungkin ada kecampuran haram di situ. Nah kalau yang kayak gitu, yang utamanya tidak haram, kemudian ada tercampur haram, nah itulah yang kita bisa bersihkan dengan zakat misalkan. Khud min amwalin shadaqah tutahhirhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan. Jadi kalau barangnya itu haram secara utuh begitu, maka dibersihkannya tidak akan bisa. Tapi kalau barangnya itu aslinya adalah besarannya, utamanya adalah sesuatu yang halal, kemudian tercampur sedikit, maka yang sedikit itu yang bisa dibersihkan. Dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara zakat, dengan cara sedekah. Kenapa barang yang haram tidak bisa dibersihkan? Misalkan uang dari hasil anggaplah mencuri, atau anggaplah ini bukan haknya dia yang dia ambil, kemudian kita bersedekah. Kenapa tidak bisa diterima? Karena dalam hadis dikatakan la tuqbalu sholatun bighairi tuhurin. Jadi sholat tidak terima tanpa adanya toharoh atau bersuci. Jadi sholat tanpa wudhu itu tidak diterima. Wala sodaqotun min ghululin, dan sodakoh dari harta yang hulul atau harta yang haram, atau harta yang sebenarnya itu adalah hak orang lain yang kita ambil, maka itu juga tidak diterima. Kemudian dikatakan lagi dalam hadis lain, la yatasaddaqu ahadun, tidak bersedekah seseorang di antara kalian bitamrotin, dengan sebutir kurma, min kasbin thayyibin, dari sesuatu yang baik. Jadi kurma ini kurmanya halal, didapat dengan cara yang halal, dan kurma ini dalam kondisi baik, illa akhadahallahu, kecuali Allah mengambilnya biyaminihi, Allah mengambilnya ini biyaminihi, dengan tangan kanannya. Tapi jangan kita sudah belajar sebelumnya bahwa ya dia tidak tahu, yang jelas Allah mengambilnya. Apakah itu tangannya seperti apa? Kita tidak tahu, yang jelas Allah mengambil sedekah itu, fayurabbiha, ya. Maka kemudian Allah membesarkannya, merawatnya, kama yurabbi ahadukum, sebagaimana kalian, salah satu kalian membesarkan atau merawat faluwahu au qalusahu, ya, anak kuda atau anak unta betinanya, hatta takuna mithlal jabali, sehingga sedekah yang satu butir kurma tadi karena dirawat dia akan menjadi besar, ya. Sebesar apa? Sebesar gunung au aqdom, atau lebih besar daripada gunung. Bagaimana ini bisa? Kenapa? Karena masih ingat yang hadis yang sebelumnya, ya, bahwa ketika kita melakukan satu kebaikan, dalam hal ini sedekah satu buah kurma, maka ketika kita melakukannya, Allah akan melipat gandakannya. Bisa menjadi 10, bisa lebih daripada 700, bisa tak terhingga. Jadi Allah bisa membuat yang sedekah satu buah kurma, itu kemudian nilainya menjadi sebesar gunung atau lebih besar dari itu. Karena Allah Maha Kuasa. Dan ingat, ketika kita melakukan sedekah, gitu ya, sedikit atau banyak, ya, itu kemudian bukan menjadi patokan yang utama. Karena dalam hadis lain dikatakan bahwa hari ini 1 dinar melebihi 1000 dinar. Maksudnya 1 dinar yang disedekahkan, atau misalkan 1000 yang disedekahkan oleh orang yang uangnya hanya 2000. Nah, kemudian ketika ke masjid yang 1000 ya sedekahkan, itu lebih besar nilainya dari orang yang sedekah 1 juta, sementara uangnya miliaran. Jadi jangan terpatok pada besarannya, karena Allah bukan hanya melihat pada besarnya itu, begitu, tetapi Allah melihat pada sebesar apa, begitu, bahwa 1000 itu berartinya buat kita. Jadi lebih kepada prosesnya, keberartian dari sedekah yang kita lakukan. Karena itulah kita diminta untuk bersedekah baik dalam waktu lapang maupun dalam waktu sempit.
Kita lanjutkan. Nah, cara untuk membersihkan diri dari harta yang haram. Jadi bagaimana kalau misalkan kita dulu pernah mengambil harta orang lain atau melakukan sesuatu atau mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal gitu, maka yang harus dilakukan adalah dengan melakukan taubat. Bagaimana taubat yang baik? Taubat yang baik itu yang taubatan nasuha, ya, itu sebagaimana disebut dalam Al-Furqan ayat 71, wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa bertobat dan melakukan amal soleh, maka sesungguhnya dia sudah melakukan tobat yang sempurna. Jadi taubat itu adalah beristighfar atau menyesali, meminta maaf pada Allah dengan cara tidak mengulanginya. Kemudian diikuti wa amila sholihan dan melakukan amal soleh. Amal soleh itu apa? Segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Bisa dalam bentuk sedekah, zikir, dan ibadah-ibadah lain. Maka ada ulama yang mengatakan salah satu tandanya taubat kita diterima adalah kita lebih banyak melakukan kebaikan, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sesuatu kebaikan ketika diikuti kebaikan-kebaikan yang lain, itu adalah salah satu tanda bahwa amal kita tadi diterima. Kalau satu kebaikan kemudian tidak diikuti oleh kebaikan-kebaikan lain, itu salah satu indikator, wallahu a'lam bishawab, ya, indikator bahwa tadi perbuatan baik itu mungkin tidak full baik, mungkin ada riaknya, mungkin ada yang lain-lainnya, begitu mungkin kita perlu buat muhasabah. Kemudian selain itu, kita juga harus mengembalikan hak kepada sesama, karena hak kepada sesama ini tidak bisa hilang, begitu, tidak bisa terhapus dengan taubat kepada Allah saja. Contoh ketika ini adalah contoh misalkan barang curian itu ada hak orang lain di sana, ya itu harus kita kembalikan barangnya. Kalau misalkan ini ada uang, mohon maaf, misalkan ada uang murid-murid nih, wali murid yang tersisa, nabung, kemudian anaknya pindah sekolah. Nah, ini harus kita kembalikan, ini ada hak orang lain di sana, ada hak si wali murid itu yang walaupun dia sudah pindah dan waktu itu mungkin lupa, tidak minta, atau mungkin tidak ada kesempatan, nah itu juga bagian dari hak yang perlu dikembalikan, karena itu tidak halal. Kemudian misalkan bunga dari hutang, kembalikan kalau misalkan kita pernah menghutangi orang, kemudian kita meminta bunga dari apa yang kita berikan, maka kembalikanlah bunga itu. Kemudian hutang itu juga bagian dari, kalau kita tidak mengembalikannya, maka itu juga bagian dari hak sesama yang akan ditagih nanti, karena hak sesama ini tidak akan bisa diganti gitu ya dengan taubat atau dengan ibadah lain. Kalau kita tidak bisa menggantinya, maka nanti di hari hisab, di yaumil hisab, maka ya berarti kebaikan kita yang akan diberikan kepada hak orang yang kita ambil itu. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Albirru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.